Sosok misterius Ali Khamenei. Sejarah perjuangan Ali Khamenei, ulama anti-barat, dicitrakan diktator oleh Amerika Serikat. Ali Khamenei lahir pada 17 Juli tahun 1939 di Mashhad, kota suci Syiah di timur laut Iran. Ia tumbuh dalam keluarga ulama sederhana dengan kondisi ekonomi terbatas. Sejak kecil, Ali Khamenei dibesarkan dalam lingkungan religius ketat dan menempuh pendidikan di seminari Islam di Najaf dan Qom, dua pusat utama teologi Syiah dunia. Pada usia remaja, Ali Khamenei mulai tertarik pada gagasan Islam revolusioner. Ia terpengaruh pemikiran Nafab Safavi yang menyerukan perlawanan terhadap rezim Shah Mohammad Reza Pahlavi. Bagi Ali Khamenei, agama bukan sekadar ajaran spiritual, melainkan instrumen perubahan politik untuk melawan sistem monarki yang dianggap pro-barat dan represif. Pertemuan Ali Khamenei dengan Ayatollah Ruhollah Khomeini pada 1958 menjadi titik balik. Ia mengadopsi gagasan yang kemudian dikenal sebagai Khomeinisme yang memadukan teologi Syiah dengan sentimen anti-kolonial. Inti dari gagasan tersebut adalah konsep velayate faqih, yakni legitimasi negara bersumber dari otoritas ilahi yang dipegang ulama. Sejak 1962, Ali Khamenei aktif dalam jaringan revolusioner bawah tanah. Pada 1971, ia ditangkap oleh Safa dan mengalami penyiksaan. Pengalaman tersebut memperkuat reputasi Ali Khamenei sebagai aktivis garis keras yang setia kepada Khomeini, dari presiden ke pemimpin agung. Setelah revolusi Islam 1979 menggulingkan Shah, Ali Khamenei naik ke lingkaran kekuasaan. Ia menjadi anggota Dewan Revolusi, menjabat Wakil Menteri Pertahanan, dan berperan dalam pembentukan IRGC, institusi militer yang kemudian menjadi tulang punggung kekuasaannya. Pada 1981, Ali Khamenei terpilih sebagai Presiden Iran dan menjabat hingga 1989 masa kepresidenannya berlangsung di tengah Perang Iran-Irak dan konsolidasi sistem revolusioner. Wafatnya Khomeini pada Juni tahun 1989 memunculkan kekosongan kepemimpinan. Nama Ali Khamenei muncul sebagai kandidat meski belum menyandang gelar Grand Ayatollah. Referendum konstitusi menghapus syarat tersebut dan membuka jalan bagi Ali Khamenei menjadi pemimpin agung. Peran Ali Khamenei sebagai Ayatollah dalam sistem politik Republik Islam Iran, kewenangan pemimpin tertinggi tidak hanya bersifat simbolik atau religius, tetapi juga mencakup kendali luas terhadap berbagai institusi strategis negara. Posisi ini menempatkan pemimpin tertinggi sebagai figur paling berpengaruh dalam struktur kekuasaan Iran, bahkan melampaui presiden maupun parlemen. Sejumlah sektor utama yang berada di bawah otoritas langsung pemimpin tertinggi meliputi militer, lembaga peradilan, lembaga pengawas politik, media nasional, hingga kebijakan strategis negara seperti program nuklir dan hubungan luar negeri. Salah satu kewenangan terpenting pemimpin tertinggi adalah kendali penuh terhadap angkatan bersenjata Iran, termasuk Korps Garda Revolusi Islam atau Islamic Revolutionary Guard Corps. IRGC RGC merupakan institusi militer elit yang dibentuk setelah Revolusi Islam 1979 dengan tugas utama menjaga ideologi dan stabilitas sistem Republik Islam. Selain memiliki kekuatan militer yang besar, IRGC juga berperan dalam berbagai sektor strategis, mulai dari keamanan nasional hingga ekonomi. Selain sektor militer, Ali Khamenei juga memiliki peran besar dalam struktur peradilan Iran. Ia berwenang menunjuk kepala lembaga peradilan yang bertanggung jawab atas sistem hukum nasional. Kepala peradilan memiliki wewenang untuk mengawasi pengadilan di seluruh Iran, serta menunjuk jaksa agung dan kepala mahkamah agung. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam sistem politik Iran karena bertugas meninjau undang-undang yang disahkan parlemen serta memastikan seluruh regulasi sesuai dengan konstitusi dan prinsip syariat Islam. Di bidang informasi dan komunikasi publik, seorang ayatollah seperti Ali Khamenei juga memiliki pengaruh besar terhadap media nasional. Kewenangan pemimpin tertinggi juga mencakup penentuan kebijakan strategis negara, khususnya yang berkaitan dengan program nuklir dan hubungan luar negeri dalam berbagai isu internasional yang sensitif, seperti negosiasi nuklir dengan negara barat. Keputusan akhir seringkali berada di tangan Ayatollahi. Poros perlawanan dan strategi pertahanan Iran di bawah Ali Khamenei, kebijakan luar negeri Iran menggunakan strategi pertahanan ke depan
Forward Defense. Strategi ini melahirkan apa yang disebut sebagai poros perlawanan, mencakup Hizbullah di Lebanon, Hamas di Palestina, Houthi di Yaman, dan rezim Bashar al-Assad di Suriah. Protes dan represi 2025 sampai 2026. Kepemimpinan Ali Khamenei juga diwarnai gelombang protes dalam negeri. Selain Green Movement 2009 dan demonstrasi 2022, protes besar kembali meletus pada akhir 2025 akibat krisis ekonomi, inflasi, dan anjloknya nilai tukar rel. Pasukan keamanan menggunakan peluru tajam untuk menembaki massa. Pemerintah mengakui 3.117 korban jiwa, sementara media internasional memperkirakan hingga 30.000 korban. Presiden Trump bahkan menyebut angka 32.000 korban tewas. Ketegangan memuncak ketika pemerintahan Trump yang kembali berkuasa pada 2025 mengajukan 4 tuntutan utama kepada Iran: penghentian program nuklir, pembatasan misil balistik, penghentian pendanaan proksi, dan penghentian represi. Pada 27 Februari tahun 2026, Trump menyatakan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Sehari kemudian, AS dan Israel meluncurkan operasi udara gabungan yang disebut sebagai Operasi Epic Fury, menghantam fasilitas nuklir dan kediaman Ali Khamenei. Serangan 28 Februari tahun 2026 menghancurkan kediaman Ali Khamenei dan menewaskannya pada usia 86 tahun. Pasca kematian Ali Khamenei, Iran memasuki masa transisi. Pejabat Presiden Mohammad Mokber menyatakan fase transisi dikelola oleh Presiden Masoud Pezeshkian. IRGC menegaskan akan melancarkan operasi ofensif paling brutal dalam sejarah Angkatan Bersenjata Iran terhadap Israel dan pangkalan AS. Oke, terima kasih sudah menonton.